Selamat siang anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang bersyukur. Mari kita berdoa sebelum kita masuk ke dalam pelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Kami mau belajar tentang arti bersyukur. Bantu kami supaya dapat mengerti firman Tuhan pada saat ini. Dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, bahan Alkitab kita diambil dari Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19. Dikatakan seperti ini. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu Yesus berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah anak-anak, apa sih arti bersyukur? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti bersyukur adalah mengucap terima kasih kepada Tuhan. Lalu kemudian perasaan senang karena terhindar dari mara bahaya dari kecelakaan. Dan kemudian juga artinya adalah mengadakan selamatan atau syukuran atas kelahiran, atas kelulusan dan sebagainya. Dalam bahasa Ibrani, syukur artinya yadah. Nah, dalam bahasa Inggris yadah ini artinya adalah menjatuhkan, menembak, lalu kemudian memuji dan mengucapkan terima kasih. Nah anak-anak, kenapa sih kita harus bersyukur? Kita bersyukur karena Tuhan itu baik. Kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Itu dikatakan di dalam Mazmur 136. Nah anak-anak, apa arti hidup bersyukur bagi orang beriman? Hidup bersyukur bagi orang beriman adalah pertama, berarti kita mengakui kedaulatan, kekuasaan Tuhan. Dan yang kedua, orang yang bersyukur adalah orang yang berserah, percaya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang bersyukur adalah orang yang menunjukkan rasa sukacitanya di hadapan orang karena dia diberkati Tuhan. Nah, di mana kebaikan Tuhan bisa kita lihat? Di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita masih bisa bernafas, ketika orang tua kita masih tetap mengasihi kita, ketika kita masih bisa melihat matahari, sinar matahari, bulan, bintang, dan sebagainya. Nah, dari Alkitab kita ini kita belajar. Ada bagian orang yang tidak bersyukur, ada bagian orang yang bersyukur. Bagian orang yang tidak bersyukur adalah 9 orang kusta yang Tuhan Yesus sembuhkan tetapi pergi begitu saja. Nah di dalam Alkitab memang tidak dikatakan bahwa 9 orang ini adalah orang Israel. Tetapi ada buku yang mengatakan itu adalah orang Israel. Sedangkan 1 orang yang bersyukur kepada Tuhan, mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus, itu adalah orang Samaria yang dianggap tidak pantas untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi justru orang yang tidak pantas, dianggap tidak pantas ini, justru yang tahu berterima kasih kepada Yesus yang sudah menyembuhkannya. Nah, apa tantangan kita untuk bersyukur kepada Tuhan? Tantangan kita untuk bersyukur kepada Tuhan adalah kita takut rugi, kita takut miskin. Terus bisa juga teman kita membuat kita pada akhirnya tidak bersyukur kepada Tuhan. Bisa juga orang tua kita, karena orang tua kita marah-marah, lalu kita tidak bersyukur kepada Tuhan karena mempunyai orang tua yang suka marah-marah atau tidak memberikan kita sesuatu. Kita juga bisa tidak bersyukur kepada Tuhan karena apa? Karena teman baik kita, sohib kita, bestie kita, atau karena iri hati, atau karena penyakit, karena miskin. Nah, kita perhatikan video satu ini. أهلين عمو، شو مشكلتك؟ يعني بدي أقول لك شغلة بس مستحيل. لا تفضل عمو تفضل. يعني مش 3 أيام ما كنا، إذا بتقدر تعطينا شي لأخذ طعمين اليوم بس الأيام المشي. إذا بتقدر يعني. لا حول ولا قوة إلا بالله.
عمو إذا قلت لك أنا ما عندي أكل طب انطي حالي لا تموت. يا عمو طبعا. Nah anak-anak, dari video tadi kita lihat bahwa sekalipun anak-anak yang ada di pembuangan ini karena perang ini cuma punya satu permen, tetapi mereka berbagi. Kondisi mereka yang tidak punya makanan, tetapi ketika mereka punya makanan, mereka tetap dapat berbagi satu dengan yang lainnya. Sekalipun hanya sedikit-sedikit mereka berbagi. Nah bagaimana caranya kita bersyukur kepada Tuhan? Pertama, kita harus mengingat kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Dan yang kedua, kita harus juga ingat bahwa Tuhan tidak pernah punya rencana yang tidak baik, rancangan kecelakaan untuk kita. Tetapi Tuhan punya rancangan yang terindah, masa depan yang terindah buat kita. Itu ada di dalam Yeremia 29 ayat 11. Dan yang terakhir, yang paling utama, karena Allah begitu mengasihi kita dengan menyerahkan anaknya yang tunggal mati untuk menebus dosa-dosa kita. Dan itu adalah karena kasih-Nya. Dengan bersyukur kepada Tuhan, itu artinya kita mengakui bahwa kita adalah makhluk yang lemah, yang rapuh, terbuat dari debu dan tanah, dan membutuhkan Tuhan. Kita tonton video satu ini. बेटा मेरी छड़ी उठा दोगे? जी माँ जी। थैंक यू। थैंक यू बेटा, अच्छा हुआ तूने कुछ नहीं किया। मोस्ट वेलकम माँ जी। थैंक यू। कभी कुछ ना करके भी देखो। ईट 5 स्टार। Dari video ini kita tahu bahwa apapun juga yang terjadi dalam kehidupan kita, walaupun menurut kita itu adalah sesuatu yang tidak baik, yang mendatangkan kerugian, tetapi di balik semuanya itu Tuhan punya rencana yang terindah untuk kita. Seperti dikatakan di dalam Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Nah anak-anak, mari kita tutup pelajaran kita tentang bersyukur ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh belajar tentang bersyukur melalui pelajaran bab 6 ini. Ajari kami Tuhan supaya kami bersyukur untuk apapun juga yang terjadi dalam kehidupan kami. Karena yang terutama adalah Tuhan sangat baik, Tuhan sangat mencintai kami, Tuhan sudah mati bagi kami.